Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi mengenai mengubah bentuk bilangan pecahan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Mengubah bentuk bilangan pecahan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Nah, pecahan biasa A per B dengan B tidak sama dengan 0 itu dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, caranya A per B itu sama dengan P per B ditambah dengan D per B. Nah, kemudian untuk P per B itu dapat disederhanakan menjadi C, sehingga didapat C ditambah D per B. Hasilnya adalah C D per B. Nah, di mana P di sini merupakan kelipatan dari B. Nah, selanjutnya pecahan campuran A B per C dengan C tidak sama dengan 0 itu dapat diubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah sebagai berikut. Pecahan A B per C itu sama dengan, nah untuk pembilangnya bisa didapat dengan cara C dikali dengan A kemudian ditambah dengan B, selanjutnya per C. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Ubahlah pecahan-pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Untuk yang A, 24 per 13. Untuk yang B, 55 per 9. Dan untuk yang C, 75 per 11. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu 24 per 13. Nah, pecahan ini memiliki pembilang 24 dan penyebut 13. Maka akan kita ubah pecahan 24 per 13 ini menjadi pecahan campuran, yaitu pecahan yang memuat bilangan bulat dan pecahan murni. Sehingga kita nyatakan pecahan 24 per 13 ini ke dalam bentuk penjumlahan dua pecahan. Misalkan P per B ditambah D per B. Nah, di mana B di sini sama dengan 13 dan P merupakan kelipatan dari B, yaitu 13. Nah, adapun kelipatan dari 13 tersebut adalah 13, 26, 39, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, kelipatan 13 yang mendekati 24 dan tidak lebih dari 24 adalah 13. Maka nilai P di sini adalah 13. Sehingga 24 per 13 itu sama dengan 13 per 13. Kemudian ditambah dengan pecahan murni. Nah, untuk pembilang dari pecahan murni tersebut didapat dari 24 dikurang 13. Hasilnya adalah 11. Maka ditambah dengan 11 per 13. Nah, hasil dari 13 per 13 adalah 1. Maka didapat 1 ditambah 11 per 13. Nah, hasil dari 1 ditambah 11 per 13 adalah 1 11 per 13. Jadi didapat 24 per 13 itu sama dengan 1 11 per 13. Nah, atau bisa juga kita cari dengan cara pembagian bersusun berikut ini. Nah, di mana 24 itu dibagi dengan 13, hasilnya adalah 1 dengan sisa 11. Maka 1 ini sebagai bilangan bulatnya, kemudian 11 sebagai pembilang, dan 13 sebagai penyebut.
Jadi, pecahan campuran dari 24/13 adalah 1/11/13. Berikutnya bagian yang B, yaitu 55/9. Nah, pecahan ini memiliki pembilang 55 dan penyebut 9. Maka akan kita ubah pecahan 55/9 menjadi pecahan campuran, yaitu pecahan yang memuat bilangan bulat dan pecahan murni. Sehingga kita nyatakan pecahan 55/9 ini ke dalam bentuk penjumlahan dua pecahan. Nah, karena penyebutnya adalah 9, maka kita gunakan kelipatan dari 9, yaitu 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, dan seterusnya. Nah, kelipatan 9 yang mendekati 55 adalah 54. Maka 55/9 itu sama dengan 54/9 ditambah dengan pecahan murni. Nah, untuk pembilang dari pecahan murni itu didapat dari 55 dikurang 54. Hasilnya adalah 1. Maka di sini kita tambahkan dengan 1/9. Nah, selanjutnya hasil dari 54/9 adalah 6. Maka 6 ditambah dengan 1/9 hasilnya adalah 61/9. Maka 55/9 itu sama dengan 61/9. Atau kita juga bisa menggunakan pembagian bersusun sebagai berikut. Nah, di mana 55 itu dibagi dengan 9, hasilnya adalah 6, dengan sisanya adalah 1. Maka 6 ini sebagai bilangan bulatnya, kemudian 1 sebagai pembilangnya, dan 9 sebagai penyebutnya. Jadi, pecahan campuran dari 55/9 adalah 6, 1/9. Nah, terakhir bagian yang C, yaitu 75/11. Nah, pecahan ini memiliki pembilang 75 dan penyebut 11. Maka akan kita ubah pecahan ini menjadi pecahan campuran, yaitu pecahan yang memuat bilangan bulat dan pecahan murni. Sehingga kita nyatakan pecahan 75/11 ini dalam bentuk penjumlahan dua pecahan. Nah, karena penyebutnya adalah 11, maka kita gunakan kelipatan dari 11, yaitu 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, dan seterusnya. Nah, kelipatan 11 yang mendekati 75 adalah 66. Maka 75/11 itu sama dengan 66/11 ditambah dengan pecahan murni. Nah, untuk pembilang dari pecahan murni ini didapat dari 75 dikurang 66. Hasilnya adalah 9, sehingga kita tambahkan dengan 9/11. Nah, hasil dari 66/11 ini adalah 6. Maka 6 ditambah dengan 9/11 hasilnya adalah 69/11. Maka didapat 75/11 itu sama dengan 69/11. Atau kita juga bisa menggunakan pembagian bersusun sebagai berikut. Nah, di mana 75 dibagi 11 itu hasilnya adalah 6, dengan sisanya adalah 9. Maka 6 di sini sebagai bilangan bulatnya, kemudian 9 di sini sebagai pembilangnya, dan 11 sebagai penyebutnya. Jadi, pecahan campuran dari 75/11 adalah 6, 9/11. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Ubahlah pecahan-pecahan berikut menjadi pecahan biasa. Untuk yang A, 3, 1/3. Untuk yang B, 7, 4/9. Dan C, 12, 3/5. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pecahan yang pertama yaitu 3, 1/3. Nah, di sini merupakan pecahan campuran dengan bilangan bulatnya adalah 3, sedangkan pecahan murninya adalah 1/3, di mana pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 3.
Nah, untuk mengubah pecahan campuran ini, maka kita kalikan penyebutnya yaitu 3 dengan bilangan bulatnya yaitu 3. Kemudian ditambah dengan pembilangnya yaitu 1. Maka didapat 3 dikali 3 ditambah 1 per 13. Nah, hasil dari 3 dikali 3 adalah 9. Kemudian 9 ditambah 1 hasilnya adalah 10. Maka didapat pecahan biasa 10 per 13. Jadi, pecahan biasa dari 3, 1 per 3 adalah 10 per 13. Nah, berikutnya pecahan yang kedua yaitu bagian yang B, 7, 4 per 9. Nah, pecahan ini merupakan pecahan campuran dengan bilangan bulatnya adalah 7, sedangkan pecahan murninya adalah 4 per 9, di mana 4 ini adalah pembilangnya, sedangkan penyebutnya adalah 9. Maka, untuk mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, kita kalikan penyebutnya yaitu 9 dengan bilangan bulatnya yaitu 7, kemudian ditambah dengan 4. Maka didapat 9 dikali 7 ditambah 4 per 9. Nah, hasil dari 9 dikali 7 adalah 63. Kemudian 63 ditambah 4 hasilnya adalah 67, kemudian per 9. Maka didapat pecahan biasa 67 per 9. Jadi, pecahan biasa dari 7, 4 per 9 adalah 67 per 9. Nah, terakhir bagian yang C yaitu 12, 3 per 5. Nah, di mana ini merupakan pecahan campuran dengan bilangan bulatnya adalah 12 dan pecahan murninya adalah 3 per 5. Dengan pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 5. Nah, untuk mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, maka kita kalikan penyebutnya yaitu 5 dengan bilangan bulatnya yaitu 12. Kemudian ditambah dengan pembilangnya yaitu 3 per 5. Maka didapat 5 dikali 12 ditambah 3 per 5. Nah, hasil dari 5 dikali 12 adalah 60. Kemudian 60 ditambah 3 hasilnya adalah 63. Kemudian per 5. Sehingga didapat pecahan biasa 63 per 5. Jadi, pecahan biasa dari 12, 3 per 5 adalah 63 per 5. Nah, selanjutnya bagian yang B, yaitu mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran menjadi desimal atau sebaliknya. Nah, pecahan desimal adalah suatu pecahan yang penyebutnya itu merupakan perpangkatan dari bilangan 10. Nah, perhatikan nilai tempat pada bilangan berikut ini. Misalkan terdapat bilangan 128,125. Nah, 128,125 ini mempunyai arti sebagai berikut. Nah, untuk 1 di sini bernilai ratusan. Nah, nilainya itu adalah 100. Kemudian untuk 2 di sini adalah puluhan. Nilainya adalah 20. Selanjutnya untuk 8 di sini adalah satuan. Nilainya adalah 8. Nah, berikutnya untuk bilangan di belakang koma, yaitu 1. Nah, 1 di sini adalah persepuluhan. Nilainya adalah 1 per 10, sama dengan 0,1. Nah, selanjutnya untuk 2 adalah perseratusan. Nilainya adalah 2 per 100, sama dengan 0,02. Nah, terakhir untuk 5 di sini adalah perseribuan. Nilainya 5 per 1000, sama dengan 0,005. Nah, jika suatu pecahan biasa atau pecahan campuran akan dibentuk menjadi pecahan desimal, maka salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, atau bilangan perpangkatan 10 lainnya.
Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Untuk yang A, 11/100. Untuk yang B, 3/5. Dan yang C, 16/4/5. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu 11/100. Nah, karena penyebut dari pecahan ini adalah 100, maka banyaknya bilangan di belakang koma ada 2. Nah, di mana bilangan tersebut adalah pembilangnya. Sehingga pecahan desimal dari 11/100 adalah 0,11. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu 3/5. Nah, bilangan ini mempunyai pembilang 3 dan penyebut 5. Nah, untuk merubah pecahan ini menjadi pecahan desimal, maka kita nyatakan penyebutnya ini menjadi bilangan perpangkatan 10. Nah, adapun bilangan tersebut kita nyatakan menjadi 10, maka penyebutnya di sini kita rubah menjadi 10. Nah, supaya penyebutnya ini menjadi 10, maka pembilang dan penyebutnya ini kita kalikan dengan 2. Sehingga didapat 3 dikali 2 per 5 dikali 2. Nah, hasilnya adalah 6/10. Nah, karena penyebutnya adalah 10, maka terdapat satu angka di belakang koma. Nah, angka tersebut adalah pembilangnya, yaitu 6. Sehingga hasil dari 6/10 ini adalah 0,6. Jadi pecahan desimal dari 3/5 itu sama dengan 0,6. Nah, terakhir bagian yang C, yaitu 16/4/5. Nah, di sini merupakan bentuk dari pecahan campuran. Nah, di mana bilangan bulatnya itu adalah 16 dan pecahan murninya adalah 4/5. Dengan pembilangnya adalah 4 dan penyebutnya adalah 5. Nah, karena penyebutnya di sini adalah 5, maka kita nyatakan penyebut dari pecahan ini menjadi 10. Maka kita nyatakan 5 menjadi 10 dengan cara mengalihkannya dengan 2. Sehingga untuk pecahan murninya ini pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 2. Maka didapat 16/8/10. Nah, untuk pecahan murninya yaitu 8/10. Karena penyebutnya itu adalah 10, maka terdapat satu angka di belakang koma. Nah, angka tersebut adalah pembilangnya, yaitu 8. Maka 8/10 itu sama dengan 0,8. Nah, selanjutnya 16 kita tambahkan dengan 0,8, hasilnya adalah 16,8. Jadi, pecahan desimal dari 16/4/5 adalah 16,8. Berikutnya contoh soal yang kedua. Ubahlah pecahan-pecahan berikut menjadi pecahan biasa. Untuk yang A, 0,57. Untuk yang B, 100,048. Dan yang C, 6,55. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang A, pecahan desimalnya adalah 0,57. Nah, di sini akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, perhatikan bahwa di sini terdapat dua angka di belakang koma, yaitu 57. Maka penyebut dari pecahan desimal ini adalah 100. Nah, di mana pembilangnya tersebut adalah bilangan yang berada di belakang koma, yaitu 57. Maka 0,57 itu sama dengan 57/100. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu 100,048. Nah, pecahan desimal ini akan kita rubah menjadi pecahan biasa.
Nah, untuk 100,048 itu sama dengan 100 ditambah dengan 0,048. Selanjutnya 100 ditambah dengan. Nah, perhatikan untuk pecahan desimal 0,048. Nah, di sini terlihat terdapat 3 angka di belakang koma. Maka penyebut dari pecahan desimal ini adalah per 1000. Nah, sedangkan untuk pembilangnya adalah bilangan yang terdapat di belakang komanya, yaitu 48. Sehingga 0,048 itu sama dengan 48 per 1000. Nah, hasil dari 100 ditambah dengan 48 per 1000 adalah 148 per 1000. Maka pecahan biasa dari 100,048 adalah 148 per 1000. Nah, terakhir bagian yang C yaitu 6,55 akan kita nyatakan menjadi pecahan biasa. Nah, 6,55 itu sama dengan 6 ditambah dengan 0,55. Selanjutnya 6 ditambah dengan. Nah, di sini terdapat pecahan desimal yaitu 0,55. Nah, di mana terdapat 2 angka di belakang koma. Maka penyebut dari pecahan desimal ini adalah 100. Sementara pembilangnya adalah 2 angka di belakang koma, yaitu 55. Maka pecahan desimal 0,55 dapat kita nyatakan menjadi 55 per 100. Sehingga 6 ditambah dengan 55 per 100 hasilnya adalah 6,55 per 100. Jadi pecahan campuran dari 6,55 adalah 6,55 per 100. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai mengubah bentuk pecahan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.